Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, Riyadul Musabin. Kebun bagi orang-orang yang mendapatkan musibah. Arba'una hadithan sahihan lil marda wal musabin. 40 hadis sahih untuk orang-orang sakit dan orang-orang yang mendapatkan musibah. Al-Muqaddimah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala. Amma ba'du, faqad qala rabbuna wa idza maridtu fahuwa yashfini atau fahuwa yashfin, dua qiraah. Wa qala rabbuna amman yajibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum ma'allahi qalilan ma tadhakkarun atau qalilan ma tadhakkarun, dua qiraah. Faslun, sirrul bala, rahasia bala. Jadi kita mari melihat segala sesuatu itu hakikatnya yang dilihat. Maka kita lihat apa sih rahasianya bala ini. An Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthalu. Jadi bala yang paling besar itu para nabi, kemudian orang baik setelah itu. Maka intinya orang baik itu musibahnya atau balanya lebih dahsyat daripada orang biasa. Kenapa? Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Bala disesuaikan agama seseorang. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'u. Kalau orangnya itu keras itu maksudnya kokoh di dalam agamanya, ya balanya akan dahsyat. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala qadri dini. Riqqah itu tipis atau lembut. Ada kelembutan, ada ketipisan dalam agamanya, ya diberi ujian yang biasa. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'atun. Tidak henti-hentinya bala menimpa seseorang sampai akhirnya dia berjalan di bumi tanpa ada dosa. Ini menunjukkan bahwa bala itu rahasianya adalah menghapuskan dosa-dosa. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Darimi salabatun. Tadi ya, fa in kana fi dinihi salabatun. Jadi kalau pakai masdar maka marfu salabatun. Tapi kalau fa'il, isim fa'il sulban maka mansub. Mansub. Baik, fadhal. Qala rahimahullah, an Abi Hirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun. Ya, ini adalah dalil kedua bahwasanya bala itu menghapuskan dosa-dosa. Baik balanya pada diri kita atau anak kita atau harta kita, sama aja. Fadhal. Qala rahimahullah, an Abi Hirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahu Bukhari. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Allah kalau menghendaki kebaikan pada seseorang diberi musibah. Lah apa kaitannya ya? Ya karena kalau dia mendapatkan musibah, dosa-dosanya gugur. Nah, berarti Allah berkehendak baik untuk dia. Sehingga salah satu tanda mati baik itu adalah ketika ditutup dengan sakit, ya, sebagaimana Nabi SAW sebelum wafat sakit. Nah, kemarin Ustaz Supardi masuk rumah sakit kemudian wafat. Ya itu insya Allah tanda-tanda kebaikan. Karena pengennya Allah itu dihapuskan dosanya baru kemudian bertemu dengannya. Faslun, fadlul marad, fadilah sakit. Fadal. Berat balik Ibnu Azhar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama mathlul mu'minin hina yusibuhul wa'ku awil humma au humma kama sali hadaitatin tadakhulun naro ayadzabu khabasuha wa yabqa tibuha. Rawahu Tabarani wa sahahul Hakim. Wal wa'ku syiddatul humma. Jadi wa'k itu adalah demam yang dahsyat. Kalau al-humma demam secara umum. Itu bedanya antara wa'kun dengan al-humma. Hadis ini menunjukkan bahwasanya demam, baik itu demam biasa atau demam dahsyat, itu fungsinya menghapuskan dosa-dosa. Ibaratnya adalah seperti besi yang dimasukkan dalam api, dibakar. Maka tayang-tayangnya hilang, yang tersisa adalah besi murninya. Nah, demikian juga orang mukmin, dosa-dosanya hilang, tersisa kebaikan-kebaikannya.
Dan ini berlakunya tidak hanya untuk demam saja ya. Nabi mengatakan demam itu karena waktu itu beliau bicara dengan orang yang demam. Maka penyakit apapun, sampai disebutkan oleh Nabi hatta syaukah yushakuha, sampai tertancap duri kecil aja itu sudah bisa menggugurkan dosa-dosa. Jadi apapun musibah. Wa Nabi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-humma kirun min jahannam fama asabal mu'mina minha kana haddahu minan nari, rawahu Ahmad. Demam itu adalah kir. Kir itu alat untuk membakar, meniup ya, bagi pandai besi untuk membakar besinya. Alat biasanya dari jilid dari kulit, kemudian akan diinjak atau mengeluarkan uap, mengeluarkan angin untuk membakar. Namanya kir. Ada bahasa Indonesia nggak? Alat upupan apa? Nggak ada nama khususnya. Kalau untuk sepeda kan kompo gitu ya, yaitu ya kompo untuk orang pandai besi gitu. Nah demam itu seperti itu, sehingga kalau dia sudah mendapatkan demam, itu sama dengan sudah mendapatkan bagiannya dari neraka besok. Didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia supaya nanti di akhirat sudah tidak kena neraka lagi. Nah, kalau orang-orang kafir sebaliknya, siksa tidak diberikan sama sekali, total nanti di neraka sempurna siksaannya. Qala rahimahullah an Ummi Ala'in qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abshiri ya Ummal Ala'i fa inna maradal muslimi yuhibu khatayahu kama tuhibun naru khabasal hadidi, rawahu Tabarani. Ya, jadi anar itu muannats ya, sehingga di sini tudhibu. Ini dalil berikutnya bahwa sakit melenyapkan dosa-dosa sebagaimana api melenyapkan tayangnya besi. Qala rahimahullah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridal abdu aw safara kataballahu ta'ala lahu minal ajri mithla ma kana ya'malu sahihan muqiman, rawahul Bukhari. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa sakit itu tidak rugi sama sekali apabila kita mempunyai amalan-amalan yang sudah istiqamah. Itu amalan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tinggalkan ketika kita sakit. Misalnya salat jamaah, misalnya pengajian dan sebagainya. Betul. Atau Ibnu Yasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridal abdu qala Allahu lil kiramil katibin uktubu bi abdi misal ladzi kana ya'malu hatta agabidahu au uakiyahu fiyahu, rawahu Ibnu Abi Syaibah mursala. Ya, meskipun hadis ini mursal karena Atha bin Yasar ini bukan sahabat, tetapi hadisnya sahih dikuatkan oleh hadis-hadis yang semisal bahwasanya orang sakit amalan kontinunya masih dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebabnya Nabi itu menyuruh kita untuk amal kontinu supaya kita tetap dapat pahalanya ketika pada suatu saat kita tidak bisa melakukannya karena udzur. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda idza marida auhallahu ila malaikatihi ana qayyadtu 'abdi, aku mengikat hambaku biqaidin min quyudi fa in aqbidhu aghfir lahu, kalau saya genggam maksudnya saya cabut nyawanya, saya ampuni dia. Wa in u'afihi fahina idzin yaq'udu la dzamba lahu, kalau saya sembuhkan maka dia duduk sudah tidak punya dosa. Dan ini dalil berikutnya bahwasanya sakit menggugurkan dosa-dosa, dan kalau dia mati dengan sebab sakit tadi maka jaminan ampunan ya, fa in aqbidhu aghfir lahu. Padahal ampunan ini adalah yang paling diperlukan oleh orang yang mati. Maka doa-doa untuk orang mayit kan semuanya intinya satu, ampunan. Ketika Nabi memejamkan matanya Abu Salamah setelah jelas kematiannya, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Kemudian ketika salat jenazah, Allahumma ighfir lahu. Kemudian ketika sudah dikuburkan selesai, salulahu al-maghfirah wa tathbit, supaya diampuni oleh Allah dan supaya diberi sabat, ketetapan oleh Allah sehingga bisa menjawab mungkar nakir. Kemudian ketika sudah lama dikuburkan, ya jangan lupa didoakan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang tuanya didoakan juga oleh anak-anaknya. Ini semuanya
menunjukkan bahwa ampunan itu yang paling inti untuk orang yang mati. Maka ini adalah satu tanda husnul khatimah kalau seseorang itu sebelum mati dimulai dengan sakit terlebih dahulu. Rawahul Hakim. Qadar. Qala rahimahullah an Ubair radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa min amali Yaumin illa wa huwa yukhtamu alaihi, di stempel. wa idza maridal mu'minu qalatil malaikatu ya rabbana abduka fulanun qad habastahu fayaqulu rabbu ihtimu lahu ala misli amalihi hatta Yabra'a, sembuh. Au yamuta. Rawahu Ahmadu wa sahahul Hakim. Ya, jadi amalan satu hari itu pasti distempel akhirnya. Ya. Amalan kan dari awal, dari bangun tidur sampai sebelum tidur kan. Nah itu distempel. Ini baik misalnya, atau distempel ini jelek. Ya. Nah bagaimana kalau seseorang itu tidak beramal, padahal biasanya beramal karena sakit. Nah Allah katakan, udah stempel kayak biasanya, stempel baik. Ya. Nah, maka karena itu marilah kita mulai hidup kita dengan baik dan tutup hidup kita dengan baik juga. Mulai hidup bangun tidur langsung doa tahajud. Nanti sebelum tidur juga begitu, ditutup dengan zikir-zikir. Jangan sampai sebelum tidur kita sibuk dengan WA sampai akhirnya ketiduran tanpa wirid. Nah itu berarti setannya yang menang. Ya, bisiki kita, kamu nggak usah wiritan, kamu WA aja. Ya. Nah, maka itu harus berhati-hati, jangan sampai nutup hari dengan keburukan atau dengan kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala, karena akan distempel di akhirnya. Qadar. Qala rahimahullah an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yusra'u sur'atan min maradin illa ba'athahu Allahu minha tahiran rawahu Tabarani wa sahahul dia. Nah, yusra itu dibanting, maksudnya dia tergeletak di atas tempat tidur karena sakitnya, maka nanti ketika bangun dia pasti akan suci dari dosa-dosanya. Ini dalil-dalil yang sangat banyak menunjukkan sakit itu fadilahnya menggugurkan dosa-dosa. Faslun adabul marid, adabnya orang sakit, apa yang harus dia lakukan? Ya tentu saja sabar. Fadhal. An Jabir Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. La tasubbil humma, kamu jangan mencaci demam. Jadi waktu itu ada seorang sahabat Nabi wanita, dia mengatakan al-humma la barakallahu fih, saya tertimpa demam, mudah-mudahan Allah tidak berkahi si demam ini. Ya, maka oleh Nabi ditegur, jangan kamu celah demam itu. Kalau la tasubbil humma fa innaha tadhibu qadaya bani adam kama yadhibu iru qabatan khadidi. akhir tadi sudah ya. Rawahu Muslim wal Ibnu Majah an Abi Hir fa innaha tanfid dunuba kama tanfid naru qabatan khadidi. Ya, jadi adabnya orang sakit jangan mencela penyakit, tetapi hendaklah dia sabar dan mengetahui bahwa sakit itu justru sebagai keberkahan untuk dia menghapuskan dosa-dosanya. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan orang sakit hendaklah ridha terhadap sakitnya, karena kalau dia ridha mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga musibah apapun hendaklah ridha, ya. Jangan sampai seorang bapak anaknya mati kemudian dia mengatakan kok kowe sik kudune aku sik, ya, seolah-olah tidak rela dengan perbuatannya Allah, bahwasanya Allah mengambil anaknya dulu karena anaknya masih kecil sementara bapaknya sudah tua dan sakit-sakitan. Itu terserah Allah, yang mati duluan siapa itu bukan urusan kita. Fadhal. Qala rahimahullah an Abi Hirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala idza alaitu 'abdil mu'minan falam yaskuni ila uwatihi atalaqtuhu min isari summa abdaltuhu li lahman khairan min lahmihi
ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل memulai. العمل رواه الحاكم. Ya, jadi adabnya orang sakit adalah falam yashkuni ila uwadihi, tidak mengadukan saya Allah kepada penjenguk-penjenguknya. Kalau menyampaikan kondisinya nggak apa-apa, saya terasa sakit pada bagian kepala, nggak apa-apa ya, karena Rasul juga pernah mengatakan wah kepala saya sakit, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak rela dengan sakit tersebut, itu namanya mengadukan. Mengadukan itu artinya dia tidak rela dengan apa yang diperbuat oleh Allah kepadanya. Nah, maka adabnya tidak boleh mengadukan. Atlaqtuhu min isari, saya akan lepas dia dari ikatan saya. Ikatannya ya sakit tadi, yaitu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi abdaltuhu lahman khairan min lahmi. Dagingnya sudah lebih baik daripada sebelumnya, darahnya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kalau sudah baru ya, lebih baik berarti kan baru ini. Nah, maka ini dia bisa memulai amalan yang baru lagi dengan semangat. Dan memang biasanya orang begitu, udah lama nggak beramal, rasanya beramal lagi itu semangat. Karena merasa bahwa dia sudah telat atau terlambat daripada orang-orang yang lain. Betul. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت للمؤمن إن الله تعالى لم يقضي له قضاء إلا كان خيرا له رواه أحمد. Ya, maka adabnya orang sakit adalah kalau dia sakit harus sabar. Itulah yang dimaksud kana khairan lah, yaitu in asabathu dharra sabara. Sementara in asabathu sarra syakara. Kena nikmat syukur maka jadi baik, kena buruk atau musibah sabar maka jadi baik. Tapi syaratnya tadi sabar, makanya adabnya orang yang sakit harus sabar. Betul. An Miqdad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sa'ida laman tulikal fitnah wala manibtuliya fasabarun rawahu Abu Dawud. Ya, fasabara. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dalam agama ini, kesesatan-kesesatan, dan juga orang yang diuji oleh Allah lalu sabar. Nah, maka dia pasti bahagia, yaitu mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sa'id itu maksudnya masuk jannah. Karena dalam hadis yang lain disebutkan syaqiyun au sa'id. Syaqiyun masuk neraka, sa'idun masuk jannah. Maka ini jaminan orang yang sabar ketika sakit, karena sakit termasuk bala, dia masuk jannah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yarda li 'abdihi al-mu'min idza dhahaba bi safiyhi min ahli al-ardi fa sabara wa ihtasaba bi thawabin dunal jannah. Rawahu An-Nasa'i. Allah tidak ridha terhadap hambanya yang beriman apabila Allah lenyapkan safiyhi, kekasihnya dari penduduk bumi ini. Kekasihnya itu bisa istrinya, bisa anaknya, bisa kerabatnya, pokoknya orang yang sangat dia musafatun fil hub, ya, dia sangat mencintai dia, memurnikan cintanya kepadanya. Nah, kemudian dia sabar mengharap pahala, maka pahalanya pasti jannah. Jadi kata kuncinya harus sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Qala Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala man adhabtu habibataihi fasabara wa ihtasaba lam arda lahu thawaban dunal jannati rawahu Tirmidzi wa habibataihi wa karimataihi ainaihi. Ya, hadis ini merupakan dalil bahwa orang yang dibutakan matanya oleh Allah, itulah yang dimaksud habibah, kecintaannya, yaitu matanya. Kalau dia sabar dan mengharap pahala, maka pahalanya pasti adalah jannahnya Allah Ta'ala. Kita lihat Ibnu Abbas di akhir hayatnya juga buta, Jabir di akhir hayatnya juga buta, Syekh bin Baz malah ketika muda buta, Syekh Muhammad bin Ibrahim, gurunya Syekh bin Baz juga di tengah-tengah pemuda usia muda buta. Nah, ini buta-buta seperti ini nggak ada masalah. Yang penting dia sabar, harap pahala, mendapatkan jannah. Qadar. Qala rahimahullah anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana sallallahu alaihi wasallam idza nama minal laili aw marida shalla minan nahari itnatai asyrata raka'atan. Rawahu Muslim.
hadis ini merupakan dalil bahwa orang yang sakit adabnya adalah kalau dia sehat mengganti amalannya yang sudah terlewat. Karena Nabi SAW kalau malamnya tidak bisa tahajud karena sakit, maka paginya beliau ganti dengan salat yang semisal ya. Biasanya kan tahajudnya beliau 11 rakaat, maka siang harinya beliau ganti 12 rakaat duha. Seperti ini nggak wajib ya, karena kaidahnya adalah mengqadha perkara yang wajib hukumnya wajib, dan mengqadha perkara yang sunnah hukumnya juga sunnah. Jadi qadha hukumnya mengikuti ada. Kalau adanya wajib maka qadhanya wajib, adanya sunnah qadhanya sunnah. Al qadha tabi'un lil ada. Fadhal. Aisyah qalat kana Sallallahu alaihi wasallam la yada'u qiyamal laili. Salah ini. qiyamal laili wa kana idza marida aw kasila shalla qa'idan rawahu Abu Dawud wasahahahu Hakim. Ya, Nabi kalau sedang sakit kadang-kadang itu tidak salat tahajud tapi diganti pagi hari seperti hari sebelumnya, tapi kadang-kadang juga tetap salat tetapi duduk. Berarti ini kondisi sakitnya beda-beda ya. Kalau dahsyat sakitnya ya udah nggak salat sama sekali tapi paginya diganti. Tapi kalau sakitnya masih bisa salat ya salat tapi dengan duduk. Ini menunjukkan pentingnya qiyamul lail. Kasila ini artinya bukan malas ya. Nabi kan nggak mungkin Nabi kok malas nih. Kasila itu ta'iba, lemes atau lelah. Bisa jadi setelah perang ya, kemudian badannya terasa lelah, ta'iba itu kasila. Karena kasal itu kebalikan dari nasyat ya. Nasyat itu kan giat ya, rasanya badannya enak gitu untuk beramal. Adapun malas yang memang dari kesengajaan dia itu namanya takasala. Takasalta itu nilainya nilainya jelek gitu ya. Kalau kasalta atau kasilta itu tidak harus jelek. Fasrun adabus sahih, adabnya orang yang sehat, apa yang harus dia lakukan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ightanim khamsan qabla khamsin, ambillah 5 perkara sebelum 5 perkara. Hayataka qabla mautika, hidup sebelum mati. Sihataka qabla saqamika, sehat sebelum sakit. Artinya gini, selama hidup kan kita masih bisa beramal, mati sudah nggak bisa. Nah, mumpung masih hidup, amallah. Anggaplah itu ghanimah. Nah, ghanimah jangan dibiarkan kan, nggak mungkin ghanimah dibiarkan, pasti diambil. Sehat juga begitu, nanti sakit sudah nggak bisa beramal. Wa faraghuka qabla syughlika, ketika masih longgar sebelum sibuk. Yang punya anak 5, nah itu lebih longgar daripada nanti kalau anaknya 10 misalnya. Jadi intinya sekarang ini kondisi kita masih longgar dengan kondisi apapun dibandingkan kondisi berikutnya yang lebih susah lagi nanti. Wa syababaka qabla haramika, muda sebelum tua. Wa ghinaka qabla faqrika, longgar atau hartanya banyak sebelum fakir. Nah, kalau hartanya banyak kan bisa ditinggal-tinggal, kerjanya bisa jalan sehingga dia bisa ibadah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Hakim sahih. Betul. Qala rahimahullah an Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atilul khuruja ila Makkah fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu min maradin aw hajatin, rawahu Abu Nu'aym. Segerakanlah keluar untuk haji ke Mekah kalau sudah wajib maksudnya, karena kita tidak tahu kapan ya'ridu lahu, menghadang terhadapnya sakit atau hajat yang menghalangi kita dari haji ke Mekah. Di al-khuruj ila Mekah ini maksudnya haji atau umrah, karena haji dan umrah ini sama-sama wajibnya ya. Kalau haji disepakati ulama wajibnya, kalau umrah diperselisihkan oleh para ulama wajib atau tidaknya. Nah, maka adabnya orang sehat adalah menyegerakan apa yang bisa dilakukan. Karena kalau kita mengatakan besok aja, padahal besoknya sakit, ya udah nggak jadi beramal. Nah, maka selama masih sehat, adabnya adalah segera lakukan. Jangan taswif. Taswif itu menunda-nunda, mengatakan saufa. Para ulama mengatakan at-taswif jundun min junudi iblis, mengatakan nanti saja, itu adalah tentaranya setan dibisikkan dalam hati kita. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aym kata-kata itu, at-taswif jundun min junudi iblis. Faslun at-tibbun nabawi war ruqyah.
pengobatan secara nabawi dan ruqyah. Ruqyah itu wirid-wirid untuk penyembuhan orang yang sakit, jambi-jambi atau wirid-wirid yang diucapkan untuk penyembuhan orang yang sakit. Bisa berupa doa, bisa juga berupa pujian-pujian atau ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-humma kirun min jahannama fa nahuha ankum bil ma'il baridi rawahu Ibnu Majah. Ya, jadi tibun nabawi untuk demam adalah nahuha, jauhkanlah atau singkirkanlah demam itu dengan bil ma'il barid, dengan air dingin. Dituangi air dingin atau ditempeli air dingin, berarti dengan kain ya, dikasih air dingin kemudian tempelkan pada badan, nanti akan lama kelamaan akan berkurang demamnya. Nah, kalau untuk anak kecil biasanya ibunya atau bapaknya buka baju, kemudian anaknya juga bajunya dibuka, tempelkan badan dengan badan, atau sebagian lagi ditaruh di tanah, dijubin, nah tanpa dikasih baju. Nah, nanti karena dingin itu nanti akan demamnya juga berkurang. Untuk Ibnu Umar wa Aisyah wa Asma'u qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-humma min fayhi jahannam abariduha bil ma'i muttafaqun alaih. ini sama dengan yang sebelumnya, hanya bedanya kalau tadi ada kata-kata al-barid, air yang dingin, itu riwayat Ibnu Majah. Kalau riwayat muttafaqun alaih hanya bil ma' aja. Faih itu adalah syiddatul hararah, dahsyatnya panas. Ada dua bacaan faih atau fauh, semuanya sahih di dalam kitab-kitab hadis. Qada. An Uthman bin Abi al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika, letakkan tangan pada tempat yang terasa sakit. Wa qul, ucapkanlah bismillah bismillah bismillah. Wa qul sab'a marratin a'udzu bikalimati a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini adabnya untuk meruqyah diri sendiri. Jadi kalau kita sakit nggak usah minta ruqyah dari orang lain, karena Nabi mengatakan la yastarqun, termasuk orang yang nanti masuk jannah tanpa hisab itu syaratnya tidak minta ruqyah dari orang lain. Meskipun di situ ada perselisihan di antara para ulama, ya apa maknanya tidak minta ruqyah ini. Ada yang mengatakan ya mutlak, pokoknya nggak minta ruqyah. Ada juga yang mengatakan tidak minta ruqyah yang batil. Nah, untuk kehati-hatian kita ambil makna yang pertama, tidak minta ruqyah sama sekali, karena sudah diajari oleh Nabi bagaimana meruqyah diri sendiri. Taruh di tangan, di tempat yang sakit, bismillahnya 3 kali, kemudian setelah itu 7 kali mengucapkan a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Ada juga kalimat yang lain. Qadar. Qala rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stakaita fadha yadaka haitsu tastaki summa qul bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi hadza summa fa'yadaka summa a'id dzalika witran rawahu Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim. Ya, jadi bedanya kalau yang tadi kan disebutkan 7 kali ya. Kalau di sini hanya a'id dzalika witran, ulangi secara witir, bisa 3 kali, bisa 5, bisa 7. Tapi paling bagusnya 7. Kenapa? Karena hadis yang lain menyebutkan 7. Jadi caranya ketika membaca itu baca doanya a'udzu billahi qudratihi min syarri ma ajidu hadir, angkat lagi. Kemudian letakkan lagi, baca lagi doanya, diangkat lagi, letakkan lagi. Maka ketika membaca itu diletakkan pada bagian yang sakit sampai 7 kali. Dan para ulama katakan Allah seringkali sebutkan 7 nih. Misalnya langit jumlahnya 7, bumi juga 7 lapis. Nah, maka kesimpulannya jumlah 7 ini memang ada satu khususiyah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya yang kita tidak mengetahui dan tidak bisa menalarnya. Udah percaya saja, pokoknya Nabi katakan 7 ya 7. Jangan kurang, jangan lebih, jangan 6, jangan 8. Nabi katakan 7. Qadha. Rahimahullah an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum alaman falyadha yadahu haitsu yajidul ma Yajidu alamahu. yajid
ajidu alamahu waliyakul sab'a marratan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi ala kulli syai'in min syarri ma ajidu. Rawahu Ahmad. Ya, ini juga menunjukkan bahwa doanya dibaca 7 kali. Doa ta'awudnya ya. Kalau bismillahnya tadi kan 3 kali. Tapi seandainya tidak 7 kali nggak apa-apa, berdasarkan hadis sebelumnya tadi mengatakan witir, tapi yang lebih afdol ya, afdoliyahnya adalah 7 kali. Kemudian yadahu, telapak tangannya ini tidak dijelaskan telapak tangan yang apa, apakah kanan ataukah kiri. Tapi yang zahir adalah kanan karena untuk satu perbuatan-perbuatan mulia seperti ini. Betul. An Aisyah qalat kana sallallahu alaihi wasallam idza ata maridan aw utiya bihi qala adhibul ba'sa Rabban nasi isfi wa anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman muttafaqun alaihi. Ya, ini doa harus dihafalkan karena kita kadang-kadang menjenguk orang sakit. Maka kalau menjenguk orang sakit ini doa Nabi, Al-Hibil Bas, Rabban Nas. Ini termasuk satu doa yang berupa sajak ya. Al-Hibil Bas, Rabban Nas. Tetapi memang diperbolehkan saja itu meskipun dalam doa ketika tidak ada takalluf atau dipaksa-paksakan. Kalau dipaksakan enggak boleh. An Salma imraati Abi Rafi'in qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka ahadun ra'sah, kalau seseorang itu merasa sakit pada kepalanya, qala ilhab fahtajim, pergilah bekamlah. Jadi adabnya orang yang sakit kepala itu bekam menghilangkan sakit kepala. Dan bahkan bekam itu diperintahkan oleh seluruh para malaikat yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan Isra Mi'raj. Beliau dipesani oleh para malaikat yang dilewati, mur ummataka bil hijamah, perintahkanlah umatmu semuanya untuk bekam. Bekam ini sangat penting sampai dipesankan oleh seluruh para malaikat. Kalau nggak penting nggak mungkin dipesankan oleh seluruh para malaikat. Wa idza ishtaka rijlahu, kalau sakitnya pada kakinya, qala ilhab fakhdubha bil hinna. Fakhdub itu apa? Celuplah atau warnailah dengan inai. Hadis riwayat At-Tabarani. Maka inilah tibbun nabawi yang diajarkan oleh Nabi, 1 bekam, 2 inai. Bekam untuk kepala, inai untuk kaki yang sakit, pegel-pegel dan sebagainya. Apa? Yang dibebaskan tadi ditambah Allahumma ini. Allahumma rabban nas ulhibal bas gitu. Allahumma alhibil bas, enggak apa-apa. Jadi ini wirid-wirid untuk orang yang sakit ini kan bermacam-macam. Itu kalau para ulama mereka memahaminya berarti tidak harus pelak dengan lafalnya, menunjukkan bolehnya kita bebas dalam mendoakan orang sakit nih. Sama dengan doa pada salat jenazah itu. Kan doanya macam-macam itu. Nah, itu para ulama kesimpulkan bahwa berarti doa salat jenazah itu bebas, tidak harus yang warid, tetapi memang afdoliyahnya seperti yang warid. Tapi apapun pokoknya kita mintakan ampunan untuk si mayit. Bahkan diulang-ulang Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu sampai selesai salat jenazah juga enggak apa-apa. Betul. Qala Rasulullah an Usamah bin Syarikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibadallahi tadawu fa innallaha lam yada'an illa wada'a lahu dawa'an wa ghayra da'in wahidin al-harumu rawahu al-arba'atu wa sahahahu Ibnu Hibban. Ya, jadi ternyata berobat itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun perintahnya ini tidak wajib ya. Karena Nabi kan mengajarkan 2 pengobatan ruqyah dan pengobatan dawa. Nah, kalau dawa itu ya misalnya jintan hitam, misalnya lagi bekam, misalnya lagi madu dan sebagainya. Boleh seseorang milih salah satu di antara keduanya atau menggabungkan kedua-duanya. Para ulama katakan Nabi itu mengajarkan ruqyah karena melihat orang ini cocoknya ruqyah. Nabi mengajarkan dawa karena orang ini cocoknya dawa. Nah, maka masing-masing kita melihat mana yang lebih cocok. Kalau cocoknya ruqyah ya ruqyah, enggak apa-apa nih. Tanpa dawa sama sekali. Dengan wirid-wirid, kalau dia sudah merasa cukup yakin dengan itu enggak ada masalah. Nah,
biasanya orang-orang tertentu yang begitu, nggak perlu dawa, dia cukup ruqyah saja. Karena keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukupi dengan ruqyah yang dia lakukan. Kalau kita merasa dengan ruqyah tidak segera ya, nah, maka pakai dawa juga. Kalau saya lebih suka dua-duanya ya, karena dua-duanya adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita lakukan dua-duanya malah dapat pahala dua. Allahu a'lam bishawab. Qadar. Qala rahimahullah an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadawu bi albanil baqari fa inni arju ay yaj'alallahu fiha shifaan fa innaha ta'kulu min kulli syajar. Rawahu Tabarani. Hadis ini menunjukkan bahwa termasuk tibbun nabawi berobat dengan susu sapi. Nabi tidak suruh susu kambing ya, tapi susu sapi. Kenapa? Karena sapi itu memakan dari setiap pohon. Kalau kambing kan tidak. Lebih mudah sapi makanannya daripada kambing. Kambing lebih banyak pilih-pilihnya. Nah, sehingga manfaatnya lebih banyak yang sapi daripada kambing dari sisi pengobatan dengan sebab atau dengan ilat ini. Tapi kalau sekarang sapinya hanya kita kasih makan satu macam karena dia dalam kandang, nah ini bisa tidak berlaku ini ya. Karena kan ada ilatnya ini, fa innaha ta'kulu min kulli syajar. Nah, dikasih makanan kimia apalagi ya, ya pastilah susunya kemudian tidak sebagaimana kalau makanannya min kulli syajar. Maka kalau kita minum susu dengan niatan ya, melakukan hadis ini, susu sapi niatannya melakukan hadis ini, ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaklah kalau kita minum susu ingat bagaimana doa, membaca doa setelah minum susu. Karena kan doanya berbeda dengan minuman biasa. Nah, kalau nggak tahu doanya minum susu ya jangan minum susu dulu, hafalkan dulu. Habis itu baru kemudian beli susu, niatkan mengamalkan hadis ini, kemudian baca doanya, pahalanya 2. Betul. Itu apa? Kalau susu kambing apa juga harus baca doa? Ya semuanya, ya, semua susu itu ada doa khususnya. Betul. Karena Rasulullah sallallahu baca wa ikum bihi al-hijamatu wal qustu al-fakhri muttafaqun alaihi. Ya, paling bagusnya dawa adalah satu bekam kemudian premium bahari. Premium bahari ini satu jenis tumbuhan ya. Iya, makanya satu jenis tumbuhan dan itu ada bermacam-macam, ada Makki, ada Syami, ada Hindi. Ini termasuk bukhur. Bukhur itu apa? Satu kayu gaharu yang biasanya orang-orang membakarnya dan berbau wangi, termasuk jenis itu. Penggunaannya tanya kepada ahlinya gitu. Karena seperti ini tidak bisa kita terapkan sendiri-sendiri tanpa kembali kepada pakarnya. Yang paling gampang ya bekam gitu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hijamatu 'ala ar-riq. Hijamah di atas ludah, maksudnya sebelum sarapan. Karena kalau kita sebelum sarapan berarti kan yang masuk ludah. Itu yang dimaksud 'ala ar-riq. Itu amsal, lebih bagus. Lebih bagus maksudnya lebih banyak manfaatnya. Jadi bekam sebelum sarapan pagi lebih banyak manfaatnya daripada setelah sarapan. Wa fiha syifa'un wa barakah, tazidu fil hifdzi wa fil aqli. Menambah daya hafal dan kecerdasan akal. Fahtajimu ala barakatillah yaumal khamisi wajtanibul hijamata yaumal jumu'ati wa yaumal sabti wa yaumal ahad. Jadi gampang ya. Bekam itu kapan? Hari puasa, hari Kamis. Adapun Jumat, Sabtu, Ahad ini kan hari ibadah, jangan bekam. Karena hari ibadah bekam lemas nanti. Kalau Jumat ibadahnya orang-orang mukmin, Sabtu, Ahad ibadahnya orang-orang kafir. Ini untuk mengingatkan saja ya, hari apa yang kita dilarang bekam. Wahtajimu yaumal itsnin wa tsulatsa. Nah, nanti kalau sudah Ahad selesai, Senin, Selasa bekam lagi 2 hari. Senin hari puasa, gampang ingatnya. Fa innahu al-yaumul ladzi 'afa Allahu fihi Ayyub minal bala. Allah menyembuhkan Nabi Ayub pada hari Selasa. Wajtanibul hijamata yaumal arbi'a fa innahu al-yaumul ladzi ubtiliya fihi Ayyub. Jangan bekam hari Rabu. Karena hari Rabu Nabi Ayub kena bala di situ. Nah, maksudnya khawatir bahwasanya hari Rabu kalau kita bekam menepati bala sebagaimana Nabi Ayub alaihi salatu wassalam.
Wa ma yabdu judhamun wala barasun illa fi yaumil arbi'a. Judham lepra, baros belang itu biasanya tampaknya hari Rabu, munculnya hari Rabu, au fi lailatul arbi'a. Rawahu Ibnu Majah wa hassanahu al-Albani. Kata-kata wa hassanahu al-Albani ini menunjukkan bahwa hadis ini ada yang mendhaifkan. Di situ Sahahul Hakim ya. Itu diganti aja, salah itu. Karena Imam Hakim tidak mensahihkannya. Imam Hakim hanya meriwayatkannya. Maka ini termasuk satu kesalahan yang harus dikoreksi dari buku ini. Maka dalam cetakan kedua itu sudah saya ganti wa hassanahul Albani. Nah, ini justru menunjukkan bahwa isyarat ya, bahwa Syekh Albani mengatakan hasan tapi yang lainnya mengatakan dhaif. Ibnu Jauzi mengatakan la yasihu min jami'i turuqih. Semua jalurnya tidak ada yang sahih. Betul. Orang-orang Jawa itu kan Nih. itu mau punya kerja itu Nih. terus biasanya dilihat dulu kakeknya atau orang tuanya pas meninggalnya ya apa dihindari apa Nggak ada dalilnya sama apa sekali. seperti Nggak ada dalilnya, itu tidak bisa dikiaskan dengan ini. Apalagi ini hadisnya kan menurut para ulama dhaif, menurut sebagiannya hasan atau sahih tadi, sehingga tidak begitu kuat untuk dalil, apalagi mengkiaskan, nggak bisa itu ya. Ini masalah dhaif seperti ini. Qala rahimahullah an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syartati mihjamin. Syartah membelah ya, mihjam dengan alat pegang. Aw surbatin min asalin Syarbatin. aw sarbatin min asalin aw lada'atin binarin tuwafiku da'an. Lalatin binarin, membakar dengan api, ini maksudnya adalah dengan kai, mencos itu. Jadi cos itu boleh ya, tetapi ada syaratnya. Syaratnya kalau terpaksa. Wa ma uhibbu an aktawiya muttafaqun alaih. Ya, makanya Nabi mengatakan saya tidak suka untuk pakai kai, pakai cos itu, karena itu adalah akhirut dawa, obat terakhir. Kalau sudah memang tidak bisa, yang lainnya baru kai. Dan itu dilakukan oleh Nabi terhadap beberapa sahabatnya. Ubay bin Ka'ab dikai, kemudian juga siapa satunya lagi, Sa'ad ya, dikai oleh Nabi SAW, Sa'ad bin Mu'ad. Itu karena memang sudah terpaksa begitu. Fadhal. Sakitnya apa? Apa? Kalau dikai itu kira-kira sakitnya apa ya? Waktu itu pada bagian apanya ya, luka atau apa gitu. Tapi yang mengetahui para pakar ya. Jadi intinya mau melakukan kai ini ya harus sesuai dengan perintah atau dari pakarnya. Fadhal. Qala rahimahullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bi ghairi hisabin humul ladzina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaqtawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Rawahu Bukhari wa rawahu Muslimun an Abi Hurairah. Ar-ruqyatu al-udatu Al-iwadah. Al-iwadah ay ma Yurqa bihi min ad-du'a li talabi syifa. Ruqyah adalah sesuatu yang diruqyahkan dengannya atau dijampikan dengannya, diucapkan dengannya untuk mencari kesembuhan. Nah, tadi bisa doa Allahumma, bisa juga wirid ya. Misalnya ya Latif, ultuf bina, bisa juga misalnya bacaan Quran. Pujian kepada Allah, minta kepada Allah, dan bacaan Quran itu bisa untuk ruqyah. Nah, di sini mensyaratkan bahwasanya orang kalau mau masuk jannah tanpa hisab itu, satu, tidak minta ruqyah, dua, tidak tatayur, menganggap sial dengan burung dan sejenisnya, kemudian la yaktawun, tidak mencos ya, tidak mencos diri. Nah, bagaimana dengan sahabat Nabi? Mereka tidak mencos dirinya, mereka dicos oleh Nabi SAW. Jadi tidak minta tolong saya dicos, enggak, tapi Nabi yang menetapkan, wah ini sudah parah penyakitnya, ini obat terakhirnya dikai atau dicos oleh Nabi SAW. Maka tidak termasuk melanggar atau keluar dari hadis ini ya.
karena hanya diperlakukan terhadapnya. Berbeda dengan kalau kita melakukan sendiri atau kita minta. Kalau kan ada sakit kades itu kan melentung, kan biasanya pakai jarum dipanaskan, dicos untuk memecahkan itu. Iya. Ya. Itu yang zahir bagi saya itu bukan kai. Gitu. Kai itu adalah satu pengobatan khusus yang fungsinya itu adalah menghilangkan rasa sakit. Jadi sakitnya parah kan. Nah, gimana cara menghilangkan rasa sakit tadi? Kasih panas. Sakitnya kalah dengan panas tadi. Kalau itu tadi kan untuk membelah. Malah itu malah mirip dengan mihjam, dengan bekam yang sifatnya tadi syartah, ya, dibelah atau di apa istilahnya? Nah, disayat. Zaman dulu memang bekamnya sayat. Kalau sekarang hanya titik-titik begitu. Jadi kalau orang minta didoakan itu ya menurut saya termasuk nih, karena ruqyah itu apa? Doa atau pujian atau bacaan Quran itu. Kalau kita lihat kan Nabi nggak pernah juga mengajari kita untuk minta doa ketika sakit nih. Ya nggak usah minta doa, nanti kan didoakan sendiri. Jadi didoakan nggak apa-apa. Nah, kalau minta doa di ruqyah nggak apa-apa. Minta ruqyah, nah itu yang bermasalah. Minta ruqyah itu yang bermasalah. Di ruqyah nggak apa-apa. Nah yang jadi masalah adalah bagaimana kalau kita datang ke tempat ada ruqyah, termasuk minta apa mboten niku. Diumumkan ya, siapa yang mau di ruqyah datang ke masjid. Nah datang ke masjid tahu kalau di situ ada ruqyah, itu termasuk minta apa mboten, itu yang wallahu alam. Datangnya seperti minta tapi tidak ada kalimat minta, sehingga karena kan ditawari kan, ada yang mau ruqyah datang. Wallahu alam. Fadhal. Ummu Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaku laha fa inna biha nafratan muttafaqun alaihi wa maknahu utlubu laha may yarqiha wa huwa jaiz. Carilah orang yang bisa meruqyahnya, dan mencari orang yang bisa meruqyah ini boleh. Jadi yang bermasalah apa? Minta ruqyah untuk diri kita gitu loh. Kalau ini kan istarqulah, mencari peruqyah untuk orang yang sakit, enggak apa-apa. Tapi kalau saya sakit, saya minta diruqyah orang, itu yang. Jadi hadis-hadis ini enggak ada yang bertentangan. Kalau nadhrah itu maksudnya ain itu ya. Dilihat oleh seseorang yang hasad atau yang takjub, akhirnya sakit, itu nadhrah. Bisa ya? Sihir itu? Bukan sihir, itu ya kekuatan setan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa terkena sakit dengan sebab itu. Kalau para sahabat juga pernah Ruqyah. Nah, Ain ada ya, beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ain ini sebagaimana sabda Nabi, al ainu haqqun. Jadi betul-betul ada ain itu sehingga ya bisa mengenai orang ya, siapapun juga nih. Bahkan Nabi SAW kalau tidak dimaksum oleh Allah ya juga akan terkena. La yuzliqunaka bi absarihim, itu kan usaha orang-orang kafir untuk menjatuhkan Nabi dengan ain-ain mereka. Nah, kembali ke masalah tadi ya, minta doa ketika kita sakit itu, kalau Syekhuna Walid Saifun Nasr, beliau mengatakan minta doa itu tidak disyariatkan, bahkan bid'ah. Minta doa itu apa? Tidak disyariatkan. Kondisi apapun nih. Kondisi biasa kita minta doa gitu, nggak sunnah itu, nggak disyariatkan, nggak ada satupun dalil disuruh kita minta doa. Tetapi kalau ada orang minta doa kepada kita ya kasih aja doa, tapi kita sendiri tidak usah apa minta doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdalil dengan misalnya sikapnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika ada orang datang kepadanya, wahai Imam Ahmad doakan saya. Imam Ahmad mengatakan, saya itu siapa kok harus mendoakan kamu? Doa saja kepada Allah, Allah pasti akan berikan. Fadhal. Rasul asyrikni fi du'aika. Asyrikna fi du'aika, serikatkanlah kami dalam doamu. Ini kan sebenarnya tidak minta doa ya, tapi supaya dia itu berdoanya umum gitu. Allahumma ighfirli, tidak li saja. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Ini tidak seperti orang kalau mengatakan aku dongakno, beda kan itu ya? Tidak bisa disamakan ya antara asyrikna fi du'aika dengan minta doa secara khusus untuk kita.
Allahu a'lam. Ini fatwa beliau ya, Syekh Walid hafizahullah taala, dan ya hujjahnya kuat tadi. Wa an Abdullah ibni Ummi Haram qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis sana was sanud fa inna fihima shifaan min kulli da' illa as-sam wa huwa al-maut. Rawahu Ibnu Majah wa Sahihul Hakim. Sana itu adalah nama suatu tumbuhan, sementara sanud itu adalah al-asal atau madu. Ada zilnya enggak itu? Oh, ada, nih nanti dibaca aja. Tadi yang paling terkenal itu nih. Sana adalah tumbuhan, sementara sanud adalah nama lain dari madu. Sanud itu senut-senut, karena kalau madu kita taruh di luka senut-senut. Untuk ingatnya begitu. Fadal. Qala rahimahullah an Abi Hirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati Fil habbati sauda'i sifaun min kulli da'in illa sama muttafaqun alaih. Nah, ini fadilah berobat dengan habbatus sauda, obat dari segala penyakit. Tapi Nabi mengatakan syifaun dengan nakirah. Ini menurut para ulama bahasa menunjukkan bahwa itu bukan menyembuhkan total begitu, tapi ada berapa persen membantu dalam penyembuhan. Kalau itu menyembuhkan total, cukup dengan habbatus sauda. Kalimatnya fil habbatis sauda isyifa'u. Tapi ketika syifaun ya nakirah, maka ini ambil bagian dalam penyembuhan tersebut. Sehingga tidak benar orang kalau mengatakan saya enggak perlu obat apapun juga berdasarkan hadis ini habbatus sauda total sembuh. Itu salah pemahaman seperti itu. Itu tidak paham bahasa Arab. Fadhal. Qala rahimahullah an Buraidah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyunis dawa'un min kulli da'in illa sam wa huwa al-maut. Rawahu Ibnu Sunni fi tibbi wa sunis al-habbatu sauda. Ini malain dari habbatus sauda adalah sunis. Khatimatun muhimmah. Fadhal. An Abi Abbas Ibni Abbas. Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'lami maghbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal farahu. Rawahu Bukhari. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam walhamdulillahi ala ma an'am. Dua nikmat yang tertipu padanya banyak manusia. Pertama adalah sehat, kedua adalah waktu longgar. Karena itu selama kita masih sehat, sebelum sakit, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang bisa kita lakukan, dilakukan nih, menghadiri majelis ilmu, mengajar, menyampaikan kebaikan dan sebagainya. Apapun selama masih sehat bisa dilakukan. Karena nanti ya kita akan sakit. Namanya manusia itu kan gantian nih. Kadang sehat, kadang sakit. Demikian juga kadang longgar, kadang sempit. Nah, selama ada waktu digunakan untuk sebaik-baiknya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, kunu abna al akhirah. Jadilah kalian putra-putra akhirat, yaitu cari pahala. Wala takun abna ad-dunya, jangan jadi anak-anak dunia, golek duit toh. Abna ad-dunya itu golek duit terus. Kalau kita cari uang karena butuh enggak ada masalah, niatnya yang diperbaiki, insya Allah ada pahalanya. Malah pasti ada pahalanya kalau kita niatnya diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian sudah selesai pembacaan kitab Riyadul Mushabin secara ringkas. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin.